Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prihatin SPD dari SMA Negeri 1 Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan Pendidikan Kimia Angkatan 1 tahun 2021. Adapun nomor daftar ujian saya 2021105583. Kemudian NIM PPG saya 223702210026. Kemudian nomor PPG saya 201504096218. Hari ini 19 Juli 2021 saya akan melakukan pembelajaran video UKIN materi kelas 12 pertemuan pertama, yaitu membahas tentang konsentrasi larutan dan penurunan tekanan uap larutan bersama anak-anak kelas 12 IPS. Terima kasih. Kita mulai kelas kita ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore anak-anak. Sore. Ya, Sore, Bu. Ya, masih semangat ya? Nah, udah sore tapi kita masih harus belajar kimia. Yang sudah masuk, silahkan mengisi absen dulu di link Google Form yang sudah Ibu bagi di absennya. Sebelum kita mulai, berdoa dulu. Untuk doa, Lira ya. Silahkan Lira, pimpin doanya. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, terima kasih Lira sudah memimpin doanya. Ini pertemuan kita di kelas 12 ya. Karena di Pujuan itu ternyata zonanya zona hitam. Ya, jadi pembelajaran kita masih kita lakukan secara daring. Semoga anak-anak Ibu tetap semangat melaksanakan pembelajaran ya, walaupun secara daring. Ya. Tetap semangat karena kalian udah kelas 12. Kelas 12 itu menurut Ibu singkat sekali ya. Oke. Untuk suara jelas ya? Jelas. Oke. Gambar yang Ibu saya screen-kan? Jelas. Udah kelihatan? Kelihatan. Gambar Ibu kelihatan juga ya? Kalau Enggak, Bu. Ini materi yang akan kita bahas adalah tentang sifat koligatif larutan. Pasti sifat koligatif larutan itu, mari kita sama-sama ya. Nah, jadi dalam pembuatan kolam apung itu nantinya memanfaatkan sifat koligatif yaitu penurunan tekanan uap larutan ya. Yang hari ini akan kita pelajari. Adapun IPK kita bahas ya. Yang pertama ada menghitung konsentrasi larutan, ada molaritas, kemudian molalitas dan fraksi mol. Kemudian yang kedua, menganalisis pengaruh zat terlarut terhadap dari 6 indikator ini hanya 3 saja yang akan kita bahas hari ini ya. Sudah Ibu pertebal. Jadi pembahasan kita nanti sampai menghitung penurunan tekanan uap. Oke, kemudian adapun tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, setelah peserta didik menyaksikan penyajian materi lewat media PowerPoint tentang konsentrasi larutan, peserta didik dapat menghitung konsentrasi larutan, yaitu kemolaran, kemolalan, dan fraksi mol dengan teliti. Oke. Kemudian yang kedua,
Setelah peserta didik mengerjakan LKPD, peserta didik dapat secara mandiri menyimpulkan tentang tekanan uap jenuh air dengan tepat dan benar. Oke, kemudian tujuan yang terakhir, setelah peserta didik menyimak materi penurunan tekanan uap larutan lewat media PowerPoint, peserta didik dapat menghitung penurunan tekanan uap dengan teliti dan benar. Oke, nah, oke. Di tujuan, ya, saat di situ kalian harus menghitung, ya, Ibu sertakan di situ dengan teliti. Kenapa? Ya, kalau dalam proses menghitung kalian tidak teliti, ya, ada kesalahan di langkah awal, maka langkah berikutnya juga akan salah, ya, karena angka yang dihitung sudah salah duluan, ya. Maka untuk perhitungan itu kalian perlukan ketelitian. Oke, kita lanjut. Oke, ini kita mulai dengan pretest dulu, ya. Nah, soalnya mudah aja kok, nggak susah ya. Nah, oke. Caranya, ketik class point up. Ya, silahkan dicoba dulu. Ari belum masuk loh. Yan nani na bu. Pas mau ikutin na bu, ndak bisa. Kenapa ya punya Ari? Yang lain bisa loh, udah masuk nih. Ketinggalan Ari pretestnya. Iya. Ya, sambil Nangis Ari, Bu, nangis. aduh Ari. Oke. Ya, soal ketik. Aduh, Ari udah masuk. Ada kamu masuk, Ri? Tapi mana soalnya na bu? Oke. Nih, Ibu mulai. Ada Ari soalnya di tempat Ari. Ada bu. Ya. Diklik, habis itu submit. Ya. Submitnya jangan nggak diklik. Oke, belum ada respon. Kayaknya susah banget nih soalnya. Ya, baru Iya. satu. Satu respon masuk. Kenapa hilang lagi soal punya bu? Sinyal kamu berarti, Ri. Soalnya Iya. masih kok. Masih Ibu buka. Belum Ibu tutup. Iya bu. Bentar bu. Ya, 3 respon. Berarti ini bisa Ari. Ari udah kirim belum? Soalnya nih kayak gimana? Langsung hilang tadi Aduh. ya. Bentar. Oke, Ibu bacain soalnya. Pilihannya ada semua lah. BC-nya ada? Udah bu. Aduh, alhamdulillah. Oh, mau. Ya sudah. Udah bu, terkirim ke bu. Udah. Terkirim Udah, banyak iya bu. udah. Yes. Udah 4. Ya bu. Nah, jawabannya janjian lagi. Sama semua. Mencurigakan kalian nih. Dari tadi nggak mau beda-beda jawabannya. Sehati mungkin. Oh, sehati. Atau udah baca duluan nih, jangan-jangan udah baca materinya nih. Kalau nggak sempet nih, cari di Google. Tuh. Ini tadi, kandungan parfum. Biasanya apa? Ada apanya? Maka sering ya. Ingat ya, aku biasa anak sana lupa nih. Nggak belajar nggak? Bu, lupa. Enggak, biasanya untuk yang Islam itu kan nggak boleh mengandung apa? Parfumnya nggak boleh ada kandung. Tunggu respon kalian. Ya, udah 3. Satu lagi, siapa yang belum? Ari? Mangka sudah na bu. Ari sudah, berarti aku. Lihat. Mulai pun nggak ada lihat. Ya, sudah. Heboh. Oke, ada zat alkohol, ada bensin, ada alkohol, ada Rexona semprot. Masih Kayaknya nomor 4 ya bu. Nyampe ke tempat Ari. Oleh jaringan Nina mungkin bu lah. Ya, ini baru nyala lampu. Mudah-mudahan jaringannya tambah bagus ya. Amin. Ya, amin.
Iya, 2 Oh, Bu. respon. On? Saya mau jawab, nah Bu. Nggak bisa ini, langsung Ya. masih lengket jawaban saya yang nomor 4 tadi, nah Bu. Gimana nih Bu? Iya, oleh sinyal. Jawab di sini aja. Jawaban Ari apa? Bisa mungkin, nah Bu. Bisa mungkin ya. Mungkinnya ditinggal dong. Ya, Kalau bisa, kalau enggak. Harus meyakinkan. bisa aja mungkin. Bisa aja Bu, bisa Bu. Bisa. Oke. Berarti Ibu tutup ya. Nggak perlu Ibu nunggu Ari. Ari langsung aja. Oke. Bisa menguap, dapat menguap. Iya, dapat menguap. Artinya dapat menguap semua. Oke. Pinter Jako respon kalian. Oke. Oke. Oke, buat ngasah otak kalian ya. Habis libur. Libur kita udah berapa minggu nih? Ya, Seharusnya setengah bulan, nambah lagi ya. Oke. Buat refreshing juga buat kalian ya. Ngotak, Bu. Oke. Enaknya gini, nah Bu, sambil bercanda-canda. Ya. Jadi Oke, rindu kita buat- sekolah juga Bu. Iya, sebenarnya sih ya itu kangen, pengen ketemu di kelas ya. Ya, Ya, Bu. Ya, sama kok. Sama kangennya. Ya, mudah-mudahan coronanya cepat menghilang dari pujon kita. Amin. Ya, oke. Ya, kalau mau coronanya cepat hilang, dipatuhi protokolnya ya. 5M. Kalau emang nggak penting banget, nggak usah keluar rumah. Ya, kalau emang harus keluar, itu pakai masker. Pakai masker 2 lapis Ya, sekarang pakai Bu. masker. Oke, kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Oke, materi yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama ada konsentrasi larutan. Nah, untuk konsentrasi larutan nanti Ibu jelaskan lewat media PowerPoint. Oke. Kemudian yang kedua yang kita bahas adalah tentang penurunan tekanan uap larutan atau delta P. Nah, untuk yang penurunan tekanan uap nanti kalian diskusikan lewat LKPD ya. Ibu ajarkan, ini Ibu ajarkan ya, tapi kita sama-sama belajar. Ya. Yang ini ada tentang konsentrasi larutan. Ya. Oke. Soal pretest pertama Ibu tadi, yang Ibu tanyakan tadi apa? Ingat? Soal nomor 1? Larutan gula, Bu. Ya, Ibu tanyakan tentang larutan gula. Kenapa Ibu tanyakan tentang larutan gula? Nah, Ibu ingin tahu, kalian masih ingat nggak sih dengan istilah larutan? Masih ingat ya larutan? Dari jawaban tadi. Jawabannya. Kalau larutan, itu terdiri dari? Ada apa? Zat terlarut dan perlarut. Ya, ada zat terlarut dengan pelarut. Ya, benar sekali Ari. Ada di soal pretest tadi ya? Ya. Iya, Bu. Jawabannya benar semua tadi. Respon kalian semua. Jawabannya benar. Nah, artinya kalian masih ingat tentang materi konsentrasi larutan ya. Nah, yang tadi kita bahas larutan gula, berarti ada apa aja dalam larutan gula? Ada gula dengan Dan air. dengan air ya. Kemudian gula itu sebagai zat terlarut, kemudian airnya adalah Pelarut. ya, pelarut ya. Ya. Oke. Jadi yang namanya molaritas itu menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Ya, kemudian rumusnya ini ada M sama dengan N per V. Ya, di mana M itu molaritas, kemudian N-nya adalah jumlah mol zat terlarut, ya. Kemudian V-nya adalah volume larutan dalam liter. Ingat ya?
volumenya wajib dalam liter. Nah, oke. Untuk lebih mudah memahami tentang molaritas, kita ke contoh. Oke, kita lanjut. Oke. Konsentrasi yang kedua yang akan kita gunakan juga itu ada molalitas. Ya, hati-hati antara molaritas dengan molalitas. Beda satu huruf saja. Ya. Kalau yang tadi pakai R, ini pakai L. Nah, kemudian lambangnya adalah M kecil. Ya. Kalau yang pertama tadi molaritas itu M kapital, kalau untuk molalitas M-nya M kecil. Ingat ya? Ya, Bu. Oke. Kemudian molalitas di situ menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut. 2. Ya, hasilnya 0,25 molal. Ya. Tidak. Oke. Dari tahapannya, bisa dimengerti? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Aman ya? Oke, kita lanjut. Kita lanjut konsentrasi yang ketiga. Yang ketiga ada namanya fraksimol, ya, atau lambangnya di situ X, ya. Oke, X di sini bukan untuk Mr. X yang tidak diketahui, ya, tapi X di sini adalah lambang dari fraksimol, ya. Oke. Kita ke pembahasan fraksimol. Oke, fraksimol menyatakan perbandingan jumlah mol zat terlarut atau pelarut terhadap jumlah mol larutan. Nah, oke. Jadi untuk fraksimol itu ada 2. Ya. Ada fraksimol zat terlarut atau Ibu kasih singkatan di sini XT dengan fraksimol pelarutnya atau XP. Nah, perbedaannya itu terletak di bagian atasnya saja. Ya, kalau XT itu NT atau jumlah mol zat terlarut. Nah, kemudian kalau XP itu atasnya adalah jumlah mol pelarut. Nah, dari rumus 2 Oke, Ibu balik. Klik. Oke. Dari 2 rumus fraksimol ya, itu didapat rumus yang ketiga. Itu adalah XT tambah XP sama dengan 1. Ya. Jadi misal kalau kalian sudah dapat nilai XT, nah, untuk mencari nilai XP, kita bisa menggunakan rumus yang ketiga. Ya, nggak perlu juga keduanya dihitung, tapi cukup menggunakan rumus XT tambah XP sama dengan 1. Ya, oke. Kita ke contoh soal supaya lebih mudah. Oke, gambar 1 ini ada apa? Airnya apa? Air mendidih. Ya, air mendidih. Uap, Bu. Ya, Mendidih, air mendidih. Ada uapnya, benar semua. Kayaknya jawab semua ini ya. Ya, alhamdulillah aktif semua. Oke. Gambar 1 itu adalah gambar air yang sedang mendidih, ya. Kemudian kelihatan di situ uapnya. Ya. Artinya apa? Pada air mendidih itu ada proses Penguapan. Ya, penguapan. Safina ya. Ya, air emang pelarut. Benar juga sih. Nah, yang kita bahaskan di sini karena di sini air mendidih ya. Ya, airnya mengalami proses penguapan. Ya. Penguapan ngerti ya? Berubah dari fase apa? Kalau proses penguapan? Dari fase? Kalau air, fasenya apa? Cair. Ke? Setelah dia jadi uap? Gas. Gas, pinter.
Bukan di lap Enggak, ya. Yang Ibu tanya, air yang di lantai ini bisa nguap juga tidak? enggak. Tidak. Tidak. Enggak. Iyalah tidak. Oke. Kita fokus. Di soal pretest sebenarnya sudah Ibu tanyakan juga tadi ya. Soal kelima. Masih ingat? Bahwa air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Iya. Apakah air di bawah suhu 100 derajat Celcius juga mengalami penguapan? Nah, ini ya, air yang berada di lantai ya, suhunya pasti sama dengan suhu ruangan ya. Bisa kalau hari panas mungkin 30 derajat ya. Kalau hari dingin bisa ke 25. Nah, yang Ibu tanyakan, apakah air yang di lantai ini bisa menguap? Bisa menguap nggak? Enggak. Oh bingung? Oh bingung? Enggak, Bu. Bingung? Oke, siapa yang jawab nggak? Enggak, Bu. Enggak bisa. Siapa nih? Ari? Aku Lira, Bu. Lira? Oke, kalau Lira jawabnya enggak. Kalau ada air di lantai, misal satu hari kamu tinggal, habis itu kamu balik, apakah air di lantai Bisa, masih Bu. ada? Bisa Bisa jam. Bisa menguap, Bu. Iya, bisa penguap yang benar. Kabarnya tadi bisa. Ya itu makanya kalian tuh yang aneh. Jawab pretest tadi semuanya bisa. Termasuk Ari. Ya. Ari yang siaran Tapi- langsung tadi jawabannya tapi juga bisa. Tapi saya ini jawab bisa juga loh, Bu. Oh, Lira ya tadi. ya ya ya. Oke. Oke, ya. Sebenarnya ini dalam kegiatan sehari-hari juga sering terjadi, tapi kalian nggak nyadar. Ya. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Amati peristiwa berikut. Ini peristiwanya itu adalah jemur pakaian Celana. basah dalam rumah. Ya. Pikirkan nih. Yang dijemur itu celana jeans loh. Celana jeans biasanya Susah kering. ya, tebal, Susah kering ya. Oke. Ibu bacakan ya. Dari sebuah penelitian dari National Aspergillus Center, ya itu tempat penelitian Aspergillus, ya di Manchester. Manchester tuh di mana? Inggris. Inggris ya Calvin? Iya, Bu. Ini cowok biasanya yang suka sepak yang bagi. Ibu. Ibu. Ibu Calvin? Ja. Ibu. Ya. Kelvin. Kelvin sama Selvina ya. Kelvin sama Selvina berarti Ari sama Lira. Lira. Jangan-jangan nanti Ibu lupa nih. Ibu catat dulu. Kelvin, Selvina. Kelompok 1 ya. Ya, Bu. Ari sama Lira. Ya, murid Ibu hari ini kebanyakan. Ketawa dia. Saking banyaknya. Ya, nggak apa-apa. Dihitung. Ya. Pokoknya Saking makasih banyak yang Bu. ya punya waktu untuk
Nanti baru balik ke nomor 1. Jawaban nomor 2. Apa menurut kelompok kalian tadi? Menyebabkan ruangan akan penuh dengan embun air sehingga membuat ruangan jadi lebih lembab, Bu. Sehingga spora jamur mudah tumbuh. Oke. Sudah? Sudah. Ya, benar ya. Pembahasan yang disampaikan oleh kalian, ya, oleh kelompok 1 tadi menyebabkan basah ya. Ya, Bu. Ya kalau pakaian basah ya, Menyebabkan ya basah. bikin basah. Ya. Kemudian kalau punya kelompok 2 itu memandangnya dari segi uap air, ya. Karena ada air, ingat ya konsep di awal tadi bahwa air akan mengalami penguapan. Nah, ya, penguapan. Nah, karena dalam rumah posisinya itu ruang tertutup, ya. Uap yang sudah terbentuk tadi itu kembali lagi menjadi Embun. atau air lagi ya, cair kembali. Nah, itu sebenarnya yang menyebabkan spora jamur mudah tumbuh. Habis itu pakaian itu nggak kering-kering ya. Karena itu yang terjadi. Ada proses penguapan, kemudian kembali menjadi Embun. ya. Nah, proses ini nanti disebut dengan tekanan uap Air. pelarut. Oh, pelarut. Ya. Tekanan uap pelarut. Kenapa jadi pelarut? Karena itu tadi cuma Air. ya. Air itu sebutannya juga adalah pelarut. Pelarut. Ya. Nah, penjelasan tadi bisa Ibu ulang lagi ya. Nah, kenapa jadi ada tekanan uap dari pelarut? Itu karena ada proses pengembunan, ya. Kemudian setelah terjadi uap jenuh, ya. Uap jenuh ngerti? Uap jenuh. Uap yang dihasilkan dari penguapan tadi, ya, itu sudah penuh bahasanya ya, atau banyak ya, sehingga yang dari uap tadi kembali menjadi cair ya. Atau kalau tekanan uap jenuh larutan atau P. Kalau larutan berarti Gula. terdiri dari Kelvin? Ada tadi dia jawab. Pasti gara-gara sinyal lagi. Apa soalnya, Nda, Bu? Nggak kedengeran. Selvina nggak fokus. Ya. Sinyalnya, Nda, Bu. Nggak kedengeran. Oh, sinyal. Kasihan. Iya. Ya. Oke, kita kan larutan. Kalau larutan, tadi komposisinya terdiri dari apa? Pelarut. Kalau misal, ini Ibu contohkan. Ini larutan gula. Berarti ada? Gula. Ya, komponennya? Zat terlarut. Zat terlarut berupa Pelarut dan zat terlarut. Gula. gula. Kemudian selain itu ada Air. Air. Ya, ngerti ya? Ya. Ada Ya, Ibu mencari lampu. Mbak, ke lampu, Bang. Ya. Suara Ibu masih jelas? Jelas. Jelas. Vina? Nggak tahu. Oke, kita tadi sampai nih tekanan uap jenuh larutan. Habis. Tinggal Kelvin lagi. Lanjutnya Vin lah. Ya, Bu. Ibu takut kayak kemarin. Ibu off kan. Sekalinya selajur. Oke. Lanjut. Kalau larutan berarti ada air dengan Gula. gula. Ya. Oke. Kemudian ingat, gula tadi bersifat volatil atau non volatil? Kelvin? Volatil, Bu. Gula.
Volatil mudah Volatil. menguap, non tidak Non mudah volatil. menguap. Ya, Gula mudah menguap nggak? enggak. Enggak ya. Kalau gula mudah menguap, nanti teh kamu yang dulunya manis bisa jadi hambar. Ya. Oke. Iya, Bu. Ya. Nah, karena air tadi, gula tadi bersifat non volatil. Nah, artinya di sini gula tidak Menguap. ya, gulanya tidak menguap. Nah, kemudian pengaruh gula tadi, dia akan mengalami namanya reaksi antar molekul, ya, bereaksi dia dengan H2O-nya, sehingga H2O ini akan lebih sedikit yang menguap. Ngerti atau bingung? Ngerti, Bu? Ada Sukina. Kenapa jadi lebih sedikit yang menguap? Karena dia diikat oleh molekul gula tadi, ya, jadinya tidak mudah menguap lagi. Nah, sedangkan kita ke penurunan tekanan uap jenuh. Ya. Nah, kalau penurunan itu ada delta P. Ya, cirinya kalau ada penurunan itu ada delta P. Nah, penurunan itu adalah selisih. Selisih ngerti? Selisih antara pelarut dengan larutan. Ngerti atau bingung? Ya. Jadi selisih antara tekanan pelarut dengan tekanan larutan akan menjadi penurunan tekanan uap jenuh atau delta P. Ya, kemudian rumus ini tadi juga sudah kalian diskusikan di LKPD, ya, bahwa delta P sama dengan P murni dikurang P. Delta P apa? P murni dikurang P. Enggak, P. maksud Ibu keterangan. Delta P itu nih antara 1, 2, 3. Yang mana? Penurunan tekanan uap jenuh. Ya, kalau ada delta P itu adalah penurunan tekanan uap jenuh. Kemudian yang ini ada P murni. P murni adalah tekanan uap? Tekanan uap jenuh pelarut. Iya. Kalau ada murninya, ya, gambarnya kayak derajat Celcius, tapi bacanya P murni, itu punya pelarut. Oke. Kemudian kalau P saja, itu adalah? Tekanan uap jenuh larutan. Oke. Kelvin. Udah ngerti ya? Udah bisa membedakan antara delta P, P murni, dan P. Ya, kalau kalian bisa membedakan ketiga ini, akan lebih mudah untuk mengerjakan soal nantinya. Gak? Ngerti ya? Walaupun ribet lah rumusnya. Jadi sih bukan ribet, karena banyak istilah yang hampir sama. Ya, jadi kalau kalian tidak bisa membedakan, bingung sendiri. Ya, tapi sejauh ini, Lira tadi sudah bisa, Kelvin juga sudah bisa membedakan. Ini Selvina Ibu kurang tahu nih, karena sinyal kayaknya. Ya, Ari belum bisa kembali. Oke. Kegiatan ini bisa dimulai dari soal yang kalian kerjakan tadi. Ada yang mengalami kesulitan nggak? Atau bisa semua? Kalau Lira tadi kendalanya di nomor 2 ya, Lira ya? Iya. Ya, padahal itu mudah saja. Sudah ada pada contoh. Cuma beda angka. Ya. Oke, kalau ada konsentrasi yang berbeda, ya, maksudnya kalau nomor 2 yang dicari adalah fraksi mol yang dicari ya. Yang diketahui adalah molalitas. Ya, molalitas yang diketahui. Nah, jadi di sini kalian harus pinter ya
pinter mengkonversi dari satu konsentrasi ke konsentrasi yang lain. Ngerti atau bingung maksud Ibu? Ya, kan harus bisa mengkonversi dari 1 molal menjadi fraksi. Atau nanti bisa kebalikannya, dari fraksi mol ke molal atau ke molar. Ya. Nanti kita bisa lebih dalam lagi mempelajari perhitungannya. Ya. Oke. Dari kegiatan kita yang hari ini, ada yang mau disampaikan? Atau mungkin contohnya kurang atau gimana? Ada? Gimana pendapat kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Sulitkah kalian mengerti atau gimana? Gimana pendapat kalian tentang pembelajaran kita hari ini? Lumayan, Bu. Silakan disampaikan. Lumayan apa nih? Lumayan sulit. Lumayan sulit. Sulitnya di bagian mana? Perhitungannya kah? Atau pengertiannya? Atau di bagian konsentrasi? Oke, kita kesimpulan. Karena cuma ada Lira seorang nih. Oke, apa kesimpulan yang bisa kamu dapat dari pembelajaran kita hari ini, Lira? Apa nih yang nyangkut? Tentang apa? Yuk, silakan disampaikan. Oleh nggak ada yang lain ini. Cuma Lira. Yang bisa Lira mengerti. Molalitas tuh, Bu. Ya, bagian molalitas. Molalitas tadi menyatakan jumlah Molal. mol zat terlarut per 1 kilogram air. ya, gram air atau pelarut ya. Ya. Kemudian apa lagi? Nah, bisa membedakan antara P murni, P larutan dengan delta P. Ya. Kalau P murni? Pelarut. Ya, kalau P murni itu tekanan uap jenuh dari Pelarut. pelarut. Kalau delta P, ada delta. Delta tadi kata Ibu apa? Menunjukkan Ayo Lira. Nggak ada yang lain. Menunjukkan penurunan tekanan uap larutan. Ya. Oke. Nah, ada lagi yang mau disampaikan, Lira? Nggak ada? Nggak ada, Bu. Oke. Bisa dimengerti ya? Iya. Oke. Untuk kegiatan kalian di rumah, sebenarnya kalian bisa melakukan praktikum sederhana di rumah untuk membandingkan antara tekanan uap dari pelarut atau air saja dengan tekanan uap dari larutan. Ya. Nah, jadi untuk tugas kalian di rumah, itu kalian bisa melakukan percobaan sederhana. Caranya gini, ya. Kamu letakkan air dalam gelas, misalnya, isinya kamu tutup. Tutupnya menggunakan plastik yang bening, ya. Terus kamu ikat pakai karet. Iya, Bu. Ngerti ya? Iya. Nah, kemudian kamu sediakan 1 gelas lagi. Nah, ini kamu tambahkan gula. Misal gulanya 1 sendok atau 2 sendok. Bisa lah. Habis itu kamu aduk ya. Kamu jadiin larutan. Habis itu kamu tutup dengan plastik bening. Kamu ikat dengan karet ya. Yang kencang ikatnya biar nggak ada uap keluar. Nah, habis itu kamu diamkan. Nah, habis itu bisa kamu lihat sehari atau 2 hari itu kamu lihat ada nggak uapnya di situ. Ya, kemudian kamu bisa bandingkan antara uap air dengan uap larutan gula itu bagaimana, ya. Nah, itu bisa kalian lakukan di rumah masing-masing, ya. Oke, ngerti untuk praktikum sederhana ya? Iya, ngerti, Bu. Oke, tinggal Lira. Untung kita nggak nunggu yang Ari sama Kelvin. Nggak balik-balik. Oke,
Oke, melanjutin. Oke, untuk pertemuan berikutnya ya, kita akan mempelajari tentang kenaikan titik didih dengan penurunan titik beku. Ya, ini juga lanjutan dari sifat koligatif larutan. Ya, oke. Ya. Oke, untuk pertemuan hari ini, ya Ibu ucapkan terima kasih. Tinggal Lira seorang sisanya. Oke, dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Semoga ilmu yang Ibu berikan, Ibu sampaikan hari ini bermanfaat. Oke, Ya. salah hilaf Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Lira